Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang artikel norm sikap di Pondok Pesantren Nazatul Ulama. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan masing-masing dari kelompok saya. Saya Maulana Maktum Ibrahim Murtado, Saya Muhammad Imron, saya Ubaidillah, saya Salman Farisi, Saya Karenda Ramadhani. Oke, langsung lanjut ke pembahasannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and subscribe, and subscribe, and subscribe. Oke, isi norm sikap di Pondok Pesantren Nazatul Ulama. Pondok Pesantren Nazatul Ulama merupakan salah satu pondok pesantren tertua di Madinah yang didirikan oleh pimpinan serta yakni Ki Haji Abdul Alam hingga sekarang sudah melampaui 10 keturunan dan sekarang yayasan ini sedang dipimpin oleh Ki Haji Muhammad bin Muafi yang merupakan generasi 10 dari Ki Abdul Alam. Pondok Pesantren Nazatul Ulama sudah mengalami perubahan dari segi pembelajaran hingga kebiasaan sehari-hari. Dengan bertambahnya zaman, pondok itu sudah berubah drastis dari dulu hanya belajar kitab hingga sekarang diadakan tugas-tugas video. Dengan bertambahnya zaman, tingkah laku para santri itu sudah semakin menurun. Dari dulu taat pada guru hingga sekarang sudah bisa melawan guru. Maka dari itu Pondok Pesantren Nazatul Ulama mengadakan program norm sikap. Dari program itu menuntut para santri untuk mengubah attitude-nya kepada semua orang yang dan di norma sikap itu kita diharuskan untuk memakai bahasa partisan dan bahasa halus lainnya agar lebih terlihat sopan ketika sedang berbicara dengan orang lain. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salman. Di sini saya akan menjelaskan isi dari norm sikap, yaitu ada 12. Yang pertama 1, norm panggilan. Yang kedua, norm menghadap posisi duduk. Yang ketiga, norm menghadap posisi berdiri. Yang keempat, norm berpapasan. Yang kelima, norm bahasa. Yang keenam, norm bersalaman. Yang ketujuh, norm berjalan melewati. Yang kedelapan, norm kebersihan dan kedisiplinan. Yang kesembilan, norm seragam sekolah putra dan putri. Yang ke-10, norm seragam pondok putra dan putri. Yang ke-11, norm rambut. Yang ke-12, norm membawa buku atau kitab atau Al-Quran. Nama sikap ini ditujukan untuk semua santri Nazatul Ulama. Selain itu juga untuk seluruh ustaz dan ustazah maupun staf yang ada di Pondok Pesantren Nazatul Ulama. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan Karenda Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan guna dan diadakannya norma sikap ini agar para santri mendapatkan bekal saat pulang dan para santri bisa menjaga attitude-nya dengan benar dan bisa mengharumkan nama baik Ponpes Nazatul Ulama. Dan Kiai Muhammad ingin para santrinya untuk memiliki attitude yang baik karena dengan bertambahnya zaman, para santri itu sudah mulai tidak memiliki akhlakul karimah. Norma sikap ini bagus untuk mengubah diri kita menjadi lebih bagus. Dan pimpinan Ponpes Nata mengadakan program norma sikap agar santri bisa menjaga tingkah lakunya di luar pondok dan bisa menjadi mengapresiasi ke orang lain. Jika seluruh santri bisa melakukan semua norma sikap itu, para santri bisa mendapatkan dampak yang bisa mengubah dirinya ke jalan yang lebih bagus. Dan bahkan santri yang berakhlak pun bisa kalah dengan santri yang pintar dan berprestasi. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ubaidillah. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Karenda Ramadhani. Berikut adalah contoh norm sikap melewati dan lepas pasal. Ini adalah salah satu dua contoh yang diterapkan dalam norm sikap. Contohnya seperti norm sikap melewati. Ketika ada santri lebih muda yang berbasis pasal, kita harus melakukan semua salam sapa. Assalamualaikum, setelah salaman dan menyapa
sama teman tersebut. Terus ada pun juga santri sejawat, itu senyum salam sapa juga sama dengan santri yang lebih muda. Dan ada juga santri yang lebih tua, yaitu melakukan 3S, senyum salam sapa dan menganggukkan kepala, menundukkan lebih tepatnya. Terus kepada pembina asrama itu sama dengan santri yang lebih tua atau pembina, dan kepada tamu atau orang tua itu senyum salam sapa dan menanyakan perlu apa dia datang ke sini, mungkin ada perlu bantuan yang kita harus pertanyakan kepada mereka. Terus ada pun juga santri lawan jenis cukup menundukkan kepalanya karena lawan jenis hubungan makhluknya tidak baik. Terus contoh dari norm berpas-pasan, yaitu yang pertama kepada santri yang lebih muda kita harus senyum salam sapa. Yang santri sejawat itu sama, kita mengulangi 3S, senyum salam sapa. Santri yang lebih muda santri yang lebih tua senyum salam sapa dan menganggukkan kepala. Dan juga lora atau bahasa Jawa itu dipanggil Gus atau Ning, itu senyum salam sapa dan menganggukkan kepala. Terus kepada tamu atau orang yang lebih tua atau orang asing itu senyum salam sapa dan menanyakan. Dan yang terakhir adalah santri lawan jenis cukup menundukkan kepala. Selain kita diajarkan memiliki attitude kepada orang lain, para santri juga dipaksa untuk berpenampilan sopan terhadap orang lain. Ataupun norma dari segi bahasa, penampilan, dan berjalan dengan baik di depan orang lain. Itu mengapa pimpinan memiliki program seragam untuk mempersamakan ratakan para santri untuk berpakaian yang simpel dan sopan. Dan menurut argumen atau pendapat orang lain mengenai program ini, terutama kelompok saya, bahwa jika kita pandang dari segi positif dari program ini, hal ini dapat membantu para santri untuk meningkatkan kesadaran diri santri, dan kita harus ataupun wajib memiliki akhlak yang baik. Karena kenapa? Karena terhadap orang lain di luar sana dalam semua segi norm yang telah ditunjukkan. Karena hal ini berpendapat pada semua orang di luar sana yang memiliki doktrin bahwa jika kita belajar di pesantren, maka kita akan memiliki akhlak dan adab yang baik bagi semua orang sebagai panutan ataupun contoh di halayak masyarakat sekitar terutama di Indonesia ataupun di Madura. Penjelasan saya juga akan dijelaskan oleh. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Bu Baidillah. Menurut argumen atau pendapat orang lain, pengenal program ini terutama dari kelompok kita, saya bahwa jika kita pandang dari segi positif dari program hal ini dapat membantu para santri untuk meningkatkan kesadaran diri. Santri untuk selalu memandang bahwa dengan kita sebagai santri kita harus ataupun wajib melakukan akhlak yang baik terhadap orang lain di luar sana dalam semua segi norm yang telah ditunjukkan. Mengapa? Karena hal ini berpendapat pada semua orang di luar sana yang memiliki doktrin bahwa jika kita belajar di pesantren maka kita akan memiliki akhlak dan juga adab yang lebih baik sebagai semua orang sebagai panutan ataupun contoh di khalayak masyarakat sekitar terutama di Indonesia. Tapi kami sebagai santri profesional Sadatullah ketika pertama kali untuk memulai ini cukuplah susah. Karena kenapa? Karena bukanlah sebuah kebiasaan kita yang sebenarnya ini adalah kebiasaan tanpa ada patokannya. Nah, tetapi kami mulai mengikuti step by step untuk selalu meningkatkan akhlak melalui aturan yang telah diciptakan oleh Pondok Pesantren Sadatullah. Kami pun bangga dengan adanya program ini. Karena kenapa? Karena kita bisa mengevaluasi kebiasaan yang kita anggap benar, tetapi itu adalah kesalahan besar. Sehingga dengan ini kita juga bisa menumbuhkan rasa kesadaran kita sebagai santri untuk selalu memiliki akhlakul karimah yang baik dan menjadi penerus bangsa yang pintar, beriman dan berakhlakul karimah. Dari presentasi yang kami sampaikan, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya perkenalkan, nama saya Rafael, perwakilan dari kelompok 1. Jadi saya ingin bertanya, ketika kita berpapasan dengan lawan jenis, dalam sikap yang harus kita lakukan kan kita menunduk. Dan ketika kita berpapasan dengan guru, dalam sikap yang kita lakukan adalah 3S. Bagaimana kalau kita bertemu dengan guru yang lawan jenis? Cukup sekian dari saya.
Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 1. Menurut kita bahwa apa yang harus dalam sikap yang kita lakukan ketika kita melewati atau berpas-pasan kepada guru yang lawan jenis. Kita sebagai santri tentu harus menghormati guru. Jadi kita tetap menggunakan dalam sikap senyum, salam dan sapa, dan menganggukkan kepala. Karena hal ini juga berkaitan kepada tadi yang saya contohkan yang termasuk kepada pembina atau orang yang lebih tua, termasuk guru kita. Jadi kita menggunakan dalam sikap senyum, salam sapa, dan menganggukkan kepala terhadap guru lawan jenis tersebut. Mungkin cukup dari kelompok kita. Apakah ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Nggak ada. Ada. Oke. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.